Di balik kota tenang, di kaki Gunung Kelut ini, tersimpan rahasia sejarah yang mengubah takdir Indonesia. 800 tahun lalu, wilayah ini adalah ibu kota spiritual yang dikunjungi langsung oleh Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Di sini ada kitab batu raksasa yang menyimpan kode-kode rahasia kehidupan Jawa kuno yang bahkan belum banyak orang paham. Kenapa raja sebesar Hayam Wuruk rela menempuh perjalanan jauh ke Blitar? Bahkan di zaman modern, Soekarno meminta dimakamkan di sana. Ada kekuatan apa di balik tempat itu yang dianggap bisa mengubah nasib sebuah kerajaan besar? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Kisah Blitar bermula pada masa Kerajaan Kediri dan kemudian berkembang pesat pada era Kerajaan Majapahit. Salah satu bukti tertua keberadaan wilayah Blitar terdapat pada Prasasti Palah yang berhubungan dengan Candi Penataran. Kompleks Candi Penataran yang berada di wilayah Blitar sekarang mulai berkembang sejak masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1197 Masehi. Namun kejayaannya mencapai puncak pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Dalam kitab Negara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365, disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke daerah Palah atau Penataran untuk berziarah dan melakukan upacara penghormatan kepada Hyang Acalapati, dewa gunung yang dipercaya bersemayam di Gunung Kelut. Fakta ini menunjukkan bahwa wilayah Blitar sudah menjadi kawasan penting dalam kehidupan spiritual dan politik Majapahit jauh sebelum Indonesia lahir. Pada abad ke-14, ketika Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada membawa Majapahit menuju masa kejayaan, Blitar menjadi salah satu daerah strategis di bagian timur kerajaan. Candi Penataran bahkan berkembang menjadi kompleks candi terbesar di Jawa Timur. Banyak upacara kerajaan dilakukan di sana, terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap Gunung Kelut yang kerap meletus dan dianggap memiliki kekuatan besar. Hingga kini, relief-relief di Candi Penataran masih menyimpan kisah Ramayana, Krisnayana, serta berbagai gambaran kehidupan masyarakat Jawa kuno. Fakta menariknya, Candi Penataran menjadi salah satu peninggalan Majapahit paling lengkap yang masih dapat dilihat sampai sekarang. Sehingga sering disebut sebagai Kitab Batu Sejarah Jawa Timur. Setelah runtuhnya Majapahit pada akhir abad ke-15, wilayah Blitar mengalami perubahan besar. Pengaruh Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Daerah-daerah pedalaman dan pesisir selatan Blitar perlahan berubah menjadi kawasan pemukiman baru. Banyak kelompok masyarakat dari bekas wilayah Mataram dan Majapahit bermigrasi ke kawasan Blitar Selatan. Salah satu contohnya adalah wilayah Serang yang menurut tradisi lokal dibuka oleh Ki Marto Sentono dan Ki Ageng Serang Joyokadio pada abad ke-18. Mereka membuka hutan Lodojo dan membangun pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi desa-desa di wilayah selatan Blitar. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Blitar menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan gelombang migrasi masyarakat Jawa setelah berakhirnya era kerajaan-kerajaan besar.
Pada awal abad ke-18, Blitar masih berbentuk sebuah daerah yang dipimpin oleh para adipati lokal. Salah satu tokoh yang tercatat dalam sejarah adalah Adipati Aryo Blitar III atau Joko Kandung. Namun sekitar tahun 1723, terjadi perubahan besar dalam perjalanan wilayah ini. Saat kerajaan Kartasura Hardiningrat berada di bawah pemerintahan Amangkurat, Blitar jatuh ke tangan Belanda. Menurut catatan sejarah daerah, wilayah Blitar diserahkan kepada VOC sebagai bentuk balas jasa atas bantuan Belanda dalam berbagai konflik politik dan perang saudara yang terjadi di lingkungan Kerajaan Jawa. Peristiwa ini mengakhiri eksistensi Blitar sebagai daerah yang memiliki otonomi sendiri. Sejak saat itu, rakyat Blitar harus menghadapi masa panjang penjajahan kolonial yang membawa berbagai penderitaan, sekaligus perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan ekonomi masyarakat. Selama abad ke-19, Blitar berkembang menjadi daerah perkebunan yang penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Jalur transportasi dibangun, pusat-pusat perdagangan mulai tumbuh, dan berbagai fasilitas pemerintahan didirikan. Namun di balik pembangunan tersebut, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam. Untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad van Nederlands-Indië nomor 150 tanggal 1 April 1906 yang menetapkan pembentukan Gemeente Blitar atau Kota Praja Blitar. Fakta menariknya, tanggal 1 April 1906 inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir resmi Kota Blitar. Pada tahun yang sama, pemerintah kolonial juga membentuk sejumlah gemeente lain di Hindia Belanda, seperti Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, Magelang, Madiun, dan Pasuruan. Dengan status baru tersebut, Blitar mulai berkembang menjadi kota modern yang memiliki tata pemerintahan tersendiri. Pemerintahan Kota Blitar semakin pesat ketika pada tahun 1928, wilayah ini ditetapkan sebagai pusat Karesidenan Blitar berdasarkan Stadblad tahun 1928 nomor 497. Status ini menjadikan Blitar memiliki peran administratif yang lebih penting dibanding sebelumnya. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1930, Kota Praja Blitar memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu menampilkan gambar Gunung Kelut dan Candi Penataran. Pemilihan kedua simbol tersebut bukan tanpa alasan. Gunung Kelut merupakan gunung yang sejak berabad-abad menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Blitar. Sementara Candi Penataran adalah warisan terbesar dari masa Majapahit yang menjadi kebanggaan daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial sekalipun, identitas Blitar selalu dikaitkan dengan perpaduan antara kekuatan alam dan kejayaan sejarahnya. Memasuki masa pendudukan Jepang, tahun 1942, nama Gemeente Blitar diubah menjadi Blitarsi. Namun, pergantian nama itu tidak mengubah semangat perjuangan rakyatnya. Justru pada masa inilah lahir salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan pembela tanah air atau PETA yang dipimpin oleh Shodancho Supriyadi melakukan pemberontakan terhadap tentara Jepang. Pemberontakan ini dipicu oleh penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja sebagai romusha dan mengalami berbagai bentuk penindasan. Fakta menarik yang jarang diketahui adalah
bahwa menurut beberapa sumber, sebelum pemberontakan berlangsung, Supriyadi dan rekan-rekannya sempat membicarakan rencana tersebut dengan Insinyur Soekarno, yang saat itu sedang berada di dalam Gebang Blitar. Meskipun Soekarno tidak memberikan dukungan secara terbuka, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Blitar dalam dinamika perjuangan menjelang kemerdekaan. Lebih menarik lagi, pada peristiwa peta Blitar inilah untuk pertama kalinya sangsaka merah putih dikibarkan dalam aksi perlawanan bersenjata terhadap penjajah Jepang. Tokoh yang melakukannya adalah Parto Harjono, salah satu anggota pasukan Supriyadi. Pengibaran bendera merah putih itu menjadi simbol keberanian dan tekad rakyat Indonesia untuk merdeka. Walaupun pemberontakan peta hanya berlangsung beberapa jam dan sebagian besar anggotanya ditangkap Jepang, dampaknya sangat besar. Dunia internasional mulai melihat bahwa bangsa Indonesia memiliki keberanian untuk melawan Jepang dari dalam pasukan bentukan Jepang sendiri. Karena itulah, pemberontakan peta Blitar sering disebut sebagai salah satu pemantik semangat menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Blitar menyambutnya dengan penuh antusias. Kota ini segera menyatakan diri berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan perubahan nama Blitarsi menjadi Kota Blitar. Sejak saat itu, Blitar terus berkembang menjadi kota yang dikenal sebagai kota patria, kota yang melahirkan dan menjaga semangat patriotisme. Ditambah dengan keberadaan makam Bung Karno sejak tahun 1970, Blitar semakin dikenal sebagai salah satu kota sejarah terpenting di Indonesia. Salah satu peristiwa penting lainnya dalam sejarah Blitar terjadi pada tahun 1914, ketika Sarekat Islam mulai berkembang di daerah ini di bawah kepemimpinan Haji Abdullah Thaqih. Organisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat pribumi untuk memperjuangkan hak-haknya di tengah dominasi kolonial Belanda. Pertemuan-pertemuan politik dan kegiatan organisasi mulai marak dilakukan. Semangat kebangsaan yang tumbuh di Blitar menjadi bagian dari gelombang besar pergerakan nasional Indonesia yang sedang berkembang di berbagai daerah. Fakta menarik berikutnya adalah hubungan Blitar dengan tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu Soekarno. Walaupun lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901, Bung Karno memiliki hubungan yang sangat erat dengan Blitar karena keluarganya berasal dari daerah ini. Setelah wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, Presiden pertama Republik Indonesia itu dimakamkan di Blitar sesuai permintaan keluarganya. Sejak saat itu, Blitar menjadi salah satu tujuan ziarah nasional yang setiap tahun dikunjungi jutaan orang. Makam Bung Karno bukan hanya menjadi tempat penghormatan kepada sang proklamator, tapi juga simbol penting perjalanan bangsa Indonesia. Memasuki era pembangunan setelah kemerdekaan, Blitar berkembang menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata sejarah. Itu tadi sekilas tentang sejarah Blitar. Ketika mendengar nama Blitar, jangan hanya mengingatnya sebagai kota tempat makam Bung Karno berada. Di balik kota yang tampak tenang itu, tersimpan kisah panjang lebih dari 8 abad sejarah Nusantara. Dari langkah Raja Hayam Wuruk
yang berziarah ke penataran pada abad ke-14, berkembangnya perkebunan dan kota kolonial pada awal abad ke-20, munculnya organisasi Sarekat Islam tahun 1914, pemberontakan peta tahun 1945, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir sang proklamator. Semua itu menjadikan Blitar bukan sekadar kota kecil di Jawa Timur, melainkan salah satu panggung penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.